Jadi kenapa anak muda harus berbicara? Ya karena kita harus mendengarkan pendapat mereka. Mereka adalah penerus bangsa, ya kan? Mereka yang akan melanjutkan pembangunan ini. Dan yang penting menurut saya, bicaranya apa? Halo Sobat Generasi, selamat bergabung di program Generasi Muda Berani Beraksi. Dan bersama saya Agustin Diana dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Pelita Harapan. Dan kali ini saya nggak sendirian juga, hadir teman saya di sini yang menemani untuk obrolan kita hari ini, yaitu Miss Carly. Selamat pagi Miss Carly. Selamat pagi Bu Agustin. Oke, sehat? Puji Tuhan, sehat luar biasa. Ibu? Oke, sehat tentunya. Terlihat sekali dari wajahnya yang bersinar-sinar terus gini ya. Nah, ini karena lighting Bu. Oh gitu. Pancaran wajah nggak ngeliatin lighting ya? Oke, baik. Jadi penasaran nih. Ini kegiatannya atau aktivitasnya sebagai dosen ini apa aja sih Bu? Baik, pertama-tama terima kasih banyak Bu Agustin. Saya udah diundang ke ini acara podcastnya namanya apa? Generasi. Ya? Keren banget ya namanya ya. Saya juga punya podcast nanti. Nanti kita tukeran ya. Oke. Ya, nama saya Carly dan aktivitas sehari-hari sebagai staf pengajar dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Pelita Harapan. Dan ya, mata kuliah yang saya ampuh sejauh ini ada kaitannya dengan peminatan saya atau fokus saya di komunikasi digital dan juga branding. Jadi saya ngajar radio juga, business communication, digital marketing, ya, dan yang terkait dengan komunikasi digital lah yang sedang marak dewasa ini. Gitu Budi. Nah tadi ini jadi penasaran di awal tadi Bu Carly sempat ngomong, aku juga punya podcast loh. Nah ini podcast apaan sih? Iya. Jadi Bu Diana dan Generasi ya, pemirsa Generasi, sebelum aku full time mengajar, saya juga sempat kerja di dunia media. Beberapa tahun di media televisi dan sesudah itu beberapa tahun di media radio. Nah, dari radio makanya saya di sini ngajarnya radio gitu ya. Sebelum pandemi, kampus kita Universitas Pelita Harapan itu sudah menjalankan radio club gitu ya. Jadi dia udah punya gitu station radio yang walaupun siarannya ya tentu saja terbatas ya, hanya di kampus atau hanya untuk latihan para mahasiswa. Tapi Budin, di tahun 2020 saya mengajar radio, mata kuliahnya masih ada sampai sekarang radio, namanya radio ya, praktikum radio atau jurnalistik radio. Tapi di tahun 2020 kan kita semua tahu ya, kita mengalami pandemi dan itu mata kuliah praktek di mana yang harusnya tuh anak-anak datang ke studio untuk rekaman dan siaran begitu ya. Tapi tahun 2020 sampai 2021 sampai ya terakhir 2022 udah mulai oke ya. Tapi 2020 ke 2021 kan kita praktis gak bisa ke kampus secara fisik. Betul. Nah, jadi namanya mata kuliah radio, tapi tugasnya atau prakteknya akhirnya saya minta anak-anak untuk bikin yang namanya podcast. Nah, podcast itu bahasa Indonesianya siniar begitu ya. Atau dia juga merupakan akronim dari playable on demand. Ada yang mendefinisikan sebagai itu playable on demand, atau dulu Apple mengeluarkan produk namanya iPod. Jadi dia ngambil pod dan podcasting gitu ya, digabung. Nah jadi suatu siaran yang menurut saya karena pengalaman saya di radio sebelumnya mirip-mirip dengan radio. Jadi kekuatannya tuh sama di audio, tapi dia itu bukan media massa. Jadi dia playable on demand. Dia sebenarnya media sosial. Kalau di buku kita mengkategorikannya sebagai social streaming atau social niche, ya, social niche. Jadi hanya orang-orang tertentu atau hanya audience yang memiliki minat yang sama yang mau download siaran podcast tersebut. Nah, jadi balik lagi ke kegiatan di kampus. Tahun 2020 pandemi menyerang,
akhirnya klub radio atau ya siaran radio atau mata kuliah radio sebenarnya jadinya prakteknya di podcast. Mata kuliahnya radio tapi buatnya atau proyeknya adalah podcast, karena sangat mudah sekali Budin. Dengan kita, siapapun bisa membuat podcast dengan kita memiliki akun atau sign up atau daftar ke akun-akun yang menyediakan podcast gitu ya. Udah banyak banget kan, baik dari luar negeri maupun Indonesia juga udah ada akun podcast. Jadi kesibukan saya lainnya adalah yaitu Bu, di FISIP ini kita baru tahun ini 2023 baru merintis yang namanya podcast milik atau di bawah koordinasi FISIP UPH yang diberi nama Speak. Oke, iya. Nah, jadi saya juga dengar nih, Bu Carly ini adalah penanggung jawab dari podcastnya Speak. Nggak tahu nih, saya mau klarifikasi juga. Boleh dong Bu dijelasin juga podcast Speak ini apaan sih gitu? Ya, jadi sebenarnya kita ada berdua di sini. Saya sebagai koordinator dari Speak dan satu lagi Ibu Krista Geraldine selaku kepala studio. Nah, Ibu Krista ini generasi milenial Bu. Jadi beliaulah yang mencetuskan sebuah akronim. Jadi Speak itu akronim terdiri dari SPEAK, ya kan? S-nya itu adalah sosial, P politics, E education, A aspiring, N K-nya yang terakhir other knowledge. Jadi othernya dalam kurung. Jadi Speak ini sebenarnya merupakan singkatan dari kata-kata tersebut gitu ya. Yang kalau digabungkan kan akhirnya jadinya menjadi sebuah kata bahasa Inggris yang artinya berbicara. Erat kaitannya dengan apa yang kita lakukan gitu loh. Jadi ya itu Speak artinya social politics, education aspiring and other knowledge. Jadi kita berusaha mengakomodir atau menyiarkan menyiarkan konten-konten seputar social politics, education, and other knowledge. Baik. Wah, menarik banget nih ya. Nah, kalau berkaitan dengan tadi Speak memang dari beberapa singkatan ya, tapi juga Speak itu kan artinya berbicara gini. Ngomong-ngomong nih sama generasi milenial atau generasi anak muda lah. Anak muda ini kan kaitannya sama kalau kita di program Generaksi, kita memang tujuannya untuk generasi muda yang memang harus berani beraksi, ya kan? Jadi kalau misalnya nih, kenapa sih, kalau pertanyaan saya nih, kenapa sih generasi muda itu harus berbicara atau berani untuk mengungkapkan pendapat? Kalau menurut Bu Carly seperti apa? Ya, karena berbicara itu sebenarnya sebuah kebutuhan, Bu Diana. Tidak hanya anak muda ya, semua orang sebenarnya tidak bisa tidak berbicara. Ada tuh kutipan yang terkenal ya, semua orang tidak bisa tidak berkomunikasi. Berbicara. Jadi kalau anak muda harus berani berbicara, ya karena itu pertama itu kebutuhannya. Dan kita di dunia pendidikan, kita harus channeling, kita harus bisa menyediakan wadah, kita harus bisa mendorong justru mereka untuk berbicara. Nah, tinggal berbicaranya apa, kontennya tuh bagaimana, itu kan peran kita di dunia pendidikan ya itu gitu ya, mengarahkan ke tujuan dari pembicaraan itu apa. Jadi sama seperti media sebenarnya ya, media sosial, media massa. Sebenarnya kan media itu terus terang saja bisa dipakai untuk hal yang baik, bisa juga dipakai untuk hal yang buruk. Artinya dia sebagai pedang bermata dua gitu loh, bisa. Media sosial tidak terkecuali. Dulu zamannya kita ya, itu kan baru ada media massa. Tapi sekarang kan udah bergeser. Media massa juga bersiaran di media sosial. Media massa juga menggunakan media sosial untuk lebih menyebarluaskan dan untuk menggapai anak muda. Ya, itu yang dikatakan dengan komunikasi digital tuh itu sebenarnya. Siaran melalui media sosial antara lain. Nah, jadi kenapa anak muda harus berbicara? Ya karena kita harus mendengarkan pendapat mereka. Mereka adalah penerus bangsa, ya kan? Mereka yang akan melanjutkan pembangunan ini. Dan yang penting menurut saya, bicaranya apa? Nah, kontennya itu yang perlu kita arahkan. Karena Budin terus terang aja, kita kan juga melakukan penelitian ya. Kita sering tahu juga di media sosial namanya flexing.
flexing itu mendatangkan cuan, Bu. Iya. Jadi kalau jadi makanya tadi berbicaranya apa? Kalau flexing sekedar untuk mendapatkan uang, bisa juga loh mereka lakukan. Nah, tapi apakah itu tujuan dari pendidikan? Apakah itu generasi yang mau kita bangun atau generasi yang akan membangun bangsa nantinya? Nah, sehingga kita beri ruang, tapi kita juga arahkan, ya, sehingga apa yang menjadi aspirasi mereka bisa tercapai. Dan yang paling penting, nah ini kunci banget nih, anak-anak muda Y dan Z, nanti mendatang lagi ada generasi Alpha, mereka itu sangat kreatif, sangat-sangat kreatif. Jadi kreativitasnya itu gitu loh yang harus kita picu, kita berikan ruang. Tinggal kontennya apa, untuk mencapai tujuan apa tadi ya, seperti saya bilang, flexing atau branding gitu ya. Kalau branding mah bagus gitu ya, tapi kalau flexing dua-duanya sama-sama dapetin duit loh, Bu. Jadi betul, gampang gitu loh untuk mereka mau sekedar berbicara, gampang. Medianya sudah ada, tersedia di sana. Dan kalau mau dikontrol agak susah. Ditutup satu muncul lagi yang lain, ditutup satu muncul lagi ide yang lain. Jadi gitu. Jadi lebih baik dari dalam isi pikirannya yang kita kelola di sini, yang kita arahkan, itu menurut saya yang tujuan pendidikan, tujuannya faculty members itu. Oke, Bu Kardi pendapatnya keren banget ya. Jadi anak muda memang harus kreatif dan pasti mereka berani berbicara. Tapi berbicaranya seperti apa? Nah, pasti dengan konten-konten yang mungkin positif dan punya tujuan. Nah, sekarang nih Bu, saya pengen tanya nih pesannya buat anak muda supaya mereka tetap berani speak up, terutama nih di masa-masa yang sekarang nih jelang pemilu. Kadang-kadang kan ya berani sih, tapi berani yang seperti apa? Beraninya kah ini jangan sampai memecah belah, justru bikin malah ujaran kebencian dan lain sebagainya muncul dan malah merusak sistem demokrasi di Indonesia. Beraninya yang seperti apa? Boleh nggak Bu pesan untuk anak muda? Baik. Tadi Ibu udah spill sedikit nih, speak up. Nah, jadi Bu, di podcast Speak dari FISIP UPH, memang ada satu kategori atau ada satu segmen khusus yang kita beri nama dengan speak up. Jadi memang kita ingin mendorong, memberikan ruang, tidak hanya sekedar mendorong, memberikan ruang untuk anak muda speak up. Pesannya jadi dari saya adalah tetap speak up, tetap berani, tetap berkreasi, ya kan, dengan kreativitas kalian yang luar biasa itu. Hanya pastikan tujuannya. Seperti tadi saya bilang gitu ya, kita ada fenomena flexing, kita ada fenomena branding. Kalau branding positif, tapi kalau flexing buat apa gitu ya? Kadang-kadang tujuannya yang harus kita antisipasi atau harus kita perhatikan. Nah, itu adalah peran kita ya di dunia pendidikan untuk bisa mengarahkan mereka untuk membuat konten yang tujuannya seperti apa. Secara khusus berbicara mengenai pemilu, untuk program Speak sendiri gitu ya di FISIP UPH, kami memang sudah membicarakan hal itu atau sudah mengagendakan, bahkan sudah masuk proses rekaman terkait dengan pemilu, menjelang pemilu tahun 2024, di mana konten yang kita bahas adalah bagaimana sih sikap seharusnya para pemilih pemula. Jadi kita buatin konten atau kita memberikan pengarahan-pengarahan kepada mereka bagaimana idealnya kita sebagai pemilih pemula. Tapi tentu saja kita tahu kan tidak hanya pemilih pemula, kita ada banyak juga anak muda yang sudah bisa mengaspirasikan aspirasinya, bahkan dari sekarang aja udah mulai sangat-sangat hangat begitu ya. Capres terutama pilihan nomor 1, 2, 3 itu kan sudah terpolarisasi juga gitu ya. Untung ada 3 gitu. Kalau cuma 2 kan agak sengit juga gitu ya. Tapi ini ada 3. Nah, kita inginnya atau pesan saya bagi para pemuda-pemudi ini adalah untuk selain dia sebagai creator, dia yang menciptakan pesan itu dan meneruskannya, itu berarti dia harus punya filter lebih tebal gitu ya, filter yang lebih kuat lah ya, perbanyak bacaan, pengetahuan, artinya wawasannya jangan sempit gitu ya, tetap harus lihat. Kalau di jurnalistik kita tahu kan cover both sides, jadi harus lihat banyak sisi gitu ya, bukan hanya both sides, ini udah banyak sisinya gitu ya. Nah, itu kalau mereka sebagai creator. Kalau mereka sebagai receiver, mereka sebagai komunikan, mereka penikmat atau yang mengkonsumsi media sosial atau media digital,
tentu mereka harus sangat-sangat arif memilih ya media sosial atau konten yang mana yang pantas untuk mereka untuk mereka konsumsi. Karena terus terang tidak semua konten pantas untuk menghabiskan waktunya mereka. Jadi mereka harus pilih terkait pemilu ya. Jadi pilihlah channel-channel atau media sosial yang terpercaya, kredibel, ya kan, yang memang terbukti, ya, track record banyak sekali ya cara-caranya. Nah, bagaimana cara memilihnya itu ada di program Speak dari FISIP UPH, Ibu. Jadi tolong tune in juga ke konten kami. Demikian pesan saya. Baik, terima kasih untuk pesannya buat anak muda semuanya. Jadi harus kreatif tapi juga harus kritis. Kritis dalam mencari informasi. Kalau kamu meng-create konten, berarti kamu harus kritis juga mencari informasi yang tepat sehingga menyampaikannya juga tepat. Tapi kalau kamu penikmat juga bisa kemudian mencari informasinya. Salah satunya ikuti podcastnya Speak. Dan jangan lupa tetap ikutin anak muda semuanya sebagai generasi muda yang beraksi juga ikutan. Terus follow podcastnya Generasi, karena di sini juga informasi buat teman-teman anak muda yang mau bikin sesuatu yang positif buat negara, itu adanya di sini juga. Terima kasih loh Bu Karli untuk pendapatnya. Ini ada satu kenang-kenangan dari kami buat Ibu untuk mengingat bahwa kontribusinya Ibu sudah diberikan di sini supaya anak muda di sini berani beraksi. Ya, oke. Terima kasih Bu Diana. Tahu aja warna kesukaan saya. Oke, terima kasih banget untuk kehadirannya Bu Karli di sini. Dan Sobat Generasi, sampai di sini dulu bincang-bincang kita dalam program Generasi Muda yang Beraksi. Jadi kalau kalian kreatif, kalian pasti berani berbicara. Tapi jangan lupa untuk kontrol diri kalian. Jangan sampai kebebasan kalian berbicara itu justru merugikan orang lain. Saya Agustin Diana dari program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Pelita Harapan. Sampai jumpa.